Mbak Velin, percaya nggak sih kalau misalnya kematian dari wafatnya meninggalnya Mat Solar itu tuh dipengaruhi oleh energi negatif? Allah alam bisawab ya. Kalau aku lihat di sini kematiannya ini menyimpan suatu beban sebenarnya ya. Bahwasanya kematian beliau adalah menyimpan suatu beban pikiran ya, dimana beliau ini adalah orang yang terzolimi. Di balik semua itu misteri di balik semua itu pasti yang namanya bangsa manusia dengan bangsa jin itu kan berdekatan ya. Dan apalagi yang di sini kalau aku lihat ada perasaan sedih yang luar biasa, kesedihan, kemarahan, kesabaran, tangis, bahkan juga doa ya. Namun memang itu tadi, kita tidak akan pernah tahu yang namanya jodoh, maut, mati, rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan jalannya beliau itu harus meninggal dalam keadaan sakit dengan beban ya, beban dalam arti di sini ada hak beliau itu yang diambil oleh seseorang sehingga menimbulkan beliau ini meninggal. Jadi kalau aku lihat di sini arwahnya beliau ini memang belum merasakan ketenangan. Karena itu tadi, beban adalah bagi keluarga yang ditinggalkan anak ya, serta keluarga besarnya di sini juga yang memang tadinya sangat berharap ya, sangat berharap sekali dengan adanya pembayaran ataupun yang berkaitan dengan aku bilang harta benda yang terjual itu bisa mencukupi kebutuhan beliau dengan keluarga besarnya, tapi ternyata belum dibayarkan ya, sehingga di sini menjadi beban. Kemudian juga dihadapkan pada kebutuhan hidup yang sulit saat ini, pekerjaan juga yang sangat limit ya, dan juga bahkan kalau di dunia entertainment juga sekarang kan tidak semua orang bisa bertahan ya. Jadi kalau aku bilang di sini lebih kepada banyak beban. Mbak, tanpa mengurangi rasa hormat ya dari beliau, apakah seorang bahkan spiritualis atau paranormal gitu, mungkin ada nggak sih kalau dari wafatnya meninggal Mas Solar ini arwahnya masih bergentayangan karena kasusnya belum selesai, dan kira-kira apakah ini akan berdampak sama orang atau yang melakukan tindakan tersebut gitu karena dia kerugian itu sendiri? Seperti aku bilang tadi, bahwasanya arwah beliau ini masih belum tenang ya, karena memang di sini juga yang menyebabkan kematian beliau sendiri itu adalah beban pikiran, beban hidup ya, dimana beliau adalah orang yang terzolimi, dimana juga beliau ini beberapa harta bendanya ini kan memang tadinya dijual paksa ya, karena di sini untuk pergusuran ya. Kemudian juga di sini haknya juga tidak diberikan sebagaimana mesti dalam perjanjiannya, sehingga kalau aku bilang di sini orang-orang yang menzoliminya, insya Allah apa yang dia ambil itu pasti akan diambil juga ya sama Sang Pencipta ya. Artinya dengan apa yang sudah diambil dari Mat Solar ini, otomatis orang itu juga akan mengalami kerugian-kerugian bahkan bisa 10-20 kali lipat atau 100 kali lipatnya. Karena ketika seseorang mengambil yang bukan haknya, maka orang itu sudah akan menerima akibatnya. Sebenarnya orang tersebut juga bukannya tidak tahu, dia juga tahu. Tapi kalau aku lihat di sini juga ada beberapa oknum yang memang menggunakan kelemahan dari sosok beliau ini, dan uangnya sebenarnya sih dari atasan sudah cair, tapi uangnya ini dipergunakan orang tersebut untuk kepentingan pribadinya beliau. Jadi ya bersiaplah bagi orang-orang yang mengambil hak orang lain, apalagi sampai menyebabkan kesusahan dan kelaparan dan juga menyebabkan kematian. Ini secara azabnya itu akan jauh lebih pedih dari apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Mungkin bisa nggak Mbak disampaikan dari sosok dari si Mat Solar itu sendiri, dia ingin memberikan pesan apa kepada pelaku gitu supaya tenang, beliau bisa tenang dan orang-orang juga bisa tidak melakukan kesalahan itu lagi. Mungkin dia ingin memberikan pesan apa? Sebentar, aku akan connect dulu ke beliau ya. Pesannya adalah bagi beliau ini
orang yang berkaitan dengan sosok Mat Solar ini, pesannya adalah apapun yang kalian ambil, pastinya suatu saat juga kalian akan mendapatkan karmanya, ya. Bahwasanya alam semesta juga sudah mendukung ya untuk doa-doa beliau juga di sini sudah dipanjatkan. Kemudian juga ada pihak di sini yang dirugikan juga, terutama pihak keluarga yang semestinya beliau ini tidak harus sampai meninggal ataupun bilang di sini tidak harus meninggal, tapi pada akhirnya beliau ini juga dibikin susah oleh orang, kemudian haknya juga tidak diberikan, maka niscaya karma itu akan terus berjalan bagi orang-orang yang sudah menzoliminya, bahkan di sini sampai keluarganya juga ikut terzolimi. Maka buat kalian yang sudah mengambil hak dari beliau, cepat atau lambat kalian akan merasakan juga karmanya akan terjadi pada diri kalian dan juga keluarga kalian. Oke, Mbak. Tapi emang sebenarnya banyak ya yang disampaikan, tapi aku nggak mau ngomong karena ini sesuatu hal yang berkaitan tidak baik ya. Ada sumpah serapah juga. Aku hanya garis besarnya saja yang disampaikan adalah intinya seperti itu. Dan juga terkait dengan hal-hal lain, jika mana seseorang tersebut juga melihat video ini, mudah-mudahan akan memiliki kesadaran, dan juga beliau ini juga, orang ini juga akan memberikan hak dan kewajibannya akan disampaikan kepada keluarga yang bersangkutan ya. Karena di sini ketika kita mengambil yang bukan hak milik kita, maka niscaya kita juga akan suatu ketika nanti karma itu akan berlanjut dan berlaku bagi orang yang sudah mengambil haknya tersebut, bahkan akan jauh lebih tinggi, bahkan juga bisa 10-20 kali lipat dari apa yang sudah mereka ambil. Tentunya ini juga akan mengakibatkan kerugian, bahkan juga di sini akan menyebabkan kesengsaraan, bahkan juga malapetaka bagi orang-orang yang sudah zalim. Mbak, ini untuk edukasi aja ya, sebagai sudut pandang sebagai seorang spiritualis gitu kan Mbak, pembalasan itu akan ada nggak sih Mbak dari arwah gitu, dan apakah Mbak seorang spiritualis percaya bahwa pembalasan ini tuh dapat mempengaruhi orang lain yang dimana ini terlibat masih dalam kasus itu? Pembalasan tentunya bukan urusan manusia, tapi pembalasan itu adalah urusan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terkait dengan arwah yang tidak tenang, tentunya kita juga dari keluarga juga yang harus bisa menenangkan ya. Semua makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau sudah makhluk tersebut atau manusia itu meninggal, manusia itu tidak akan berurusan lagi dengan yang namanya duniawi, nafsu, dan juga yang berkaitan dengan hal-hal lain ya. Sudah putus ya, itu sudah ada dalam Al-Qur'annya. Kemudian juga ketika manusia sudah meninggal, bahwa dia sudah putus dengan duniawi dan juga yang berurusan dengan duniawi dia dan juga karma dia ketika perbuatan baik dan juga di alam ya, di dunia ya. Tapi ketika orang di dunia yang masih hidup yang menzolimi manusia itu sendiri ya, apalagi sampai menyebabkan kematian seperti ini, pastinya itu akan lebih, bahkan bisa lebih ya, bukan hanya nanti terjadi meninggal atau musibah atau kecelakaan atau apa, tapi itu juga nanti dia akan mendapatkan karmanya yang 1000 kali lipat, jauh lebih tinggi dari ini. Berarti sakitnya si beliau nih yang mendiang Mat Solar itu dipengaruhi stroke gara-gara pikiran itu juga ya Mbak ya? Kalau itu dipengaruhi oleh stroke, lebih kepada murni ya, murni dari pikiran, kemudian murni dari emang ada marah ya, ada perasaan marah, kesal, kemudian juga ada doa juga di sini ya. Artinya beliau ini kalau aku lihat matinya juga alhamdulillah, karena matinya juga sakit, dan juga apalagi di sini matinya dia juga dengan beban ya, beban artinya dia tidak membawa harta benda apapun ya, sampai dengan dia dibikin jatuh ya oleh orang tersebut. Insya Allah kalau aku lihat sih secara ya, aku spiritual, mata batin aku menyatakan beliau ini sebenarnya sudah tenang ya. Tapi namun memang di sini kalau aku lihat adalah itu tadi, ketika seseorang dalam keadaan sakit, marah, benci, kemudian ada sumpah serapah, maka jin korin ini ya, kalau aku lihat di sini ada satu jin korin yang memang di sini karena memang ada beban yang belum selesai ya, terutama beban meninggalkan keluarga itu yang paling terberat ya, sehingga kalau aku lihat jin korin ini juga pastinya akan ya memburu siapa-siapa orang yang sudah menzolimi beliau. Bahkan itu tadi seperti aku bilang, mungkin saat ini orang-orang yang sudah menzoliminya itu bisa tenang ya, tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Bahwasanya orang-orang yang sudah menzolimi beliau, niscaya orang-orang itu akan mendapatkan celaka.
Nah, masalah karma itu urusan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah tahu. Apapun itu, yang jelas Allah akan memberikan pelajaran bagi manusia-manusia yang zalim, apalagi bagi manusia yang secara terang-terangan mengambil haknya orang lain, niscaya mereka akan mendapatkan celah. Oke, gimana Mbak, ini sudut pandang untuk dari pembangunan tol, apakah berdampak sama tol nih? Kira-kira akan ada kecelakaan kah? Atau mungkin di tol ini akan jadi terkuak para koruptor, atau tol ini jadi rusak, atau gimana Mbak dampaknya? Mungkin ada Dampaknya tentunya ini akan sangat berpengaruh sekali ya, apalagi di sini ada bukan hanya beliau yang menjadi korban, bahkan banyak juga masyarakat juga yang menjadi korbannya. Otomatis ketika tol ini jadi, kalau aku bilang ini tidak akan pernah selesai. Tolnya yang dibuat itu tidak akan pernah selesai, bahkan akan ada masalah, bahkan kerusakan, bahkan juga bisa menyebabkan longsor atau bencana alam lainnya. Terutama bukan hanya berdampak pada pembangunan yang sedang dia bangun, tapi kepada diri dia dan keluarga ini. Oke, Mbak, untuk ini deh dari Ratu Fitrin Ayu dan tim Ganjil mengucapkan bela sungkawa dan ini sama Mbak Mat Solar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrin Ayu mau mengucapkan minal aizin wal faizin ya, atas meninggal dan berpulangnya Mat Solar ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa lebih tenang, kemudian lebih bisa lebih sabar dan bisa menjalani hidup ya. Apapun itu yang berkaitan dengan almarhum, mudah-mudahan diberikan kesabaran yang panjang, diberikan kemudahan segala urusannya, dan mudah-mudahan urusannya juga segera selesai dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan juga bagi para orang-orang yang berkaitan dengan kasus ini, mudah-mudahan juga diberikan suatu syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk ya, jalan keluar, dan segera menyelesaikan apapun yang menjadi hak dan kewajibannya akan dibayarkan ya kepada keluarganya, sehingga di sini juga akan adanya ketenangan, kedamaian bagi kedua belah keluarga. Terima kasih.